Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Asyik Tabahyanuari ya, dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan otomotif. Oke, untuk materi pagi hari ini, saya akan menyampaikan tentang tahapan-tahapan dalam perencanaan produksi. Ya, seperti yang kita ketahui, untuk kompetensi dasar adalah menganalisis perencanaan produksi massal dan membuat perencanaan produksi massal. Oke, yang pertama. Nah, ini tahapan perencanaan produksi secara umum ya. Jadi gambarannya yang pertama itu alurnya ada ide produk, seleksi ide produk, kemudian desain awal, prototype, testing, desain akhir, dan implementasi. Jadi ide produk itu apa? Di sini ide produknya adalah dia disusun berdasarkan dorongan pasar, yaitu kebutuhan konsumen, dorongan teknologi atau kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan, dan koordinasi antar fungsi manajemen. Di antaranya adalah keuangan, pemasaran, dan personalia. Personalia itu HRD atau Human Resource Department ya. Kemudian yang kedua adalah seleksi ide dari produk itu sendiri. Seleksi ide produk itu apa? Dia disusun berdasarkan evaluasi dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi secara teknis. Operasionalnya ini dipertimbangkan antara kemampuan perusahaan menghasilkan produk dengan fasilitas yang ada dan kemampuan memperoleh bahan baku dan bahan pembantu ya. Selanjutnya adalah desain awal. Pada tahap desain awal ini mempertimbangkan beberapa tujuan, yaitu diantaranya ya ada manfaat produk, fungsi produk, apakah fungsi utama atau fungsi sekunder, terus style atau gayanya, terus seninya atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya kualitas dan performa produk itu sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah prototype. Jadi turun ke bawah ini, prototype itu adalah perusahaan itu mengadakan percobaan kemampuan dan kekuatan produk, kemudian dicari kelemahan dan dianalisis keindahan bentuknya. Jadi perusahaan membuat contoh, misalkan membuat perusahaan mobil, prototipenya itu sendiri adalah membuat desain mobil dari tanah liat dengan perbandingan 1:1 secara detail, ada spakbornya, ada rodanya, kemudian tutup kap mesinnya, pintunya seperti apa, interiornya seperti apa, itu prototipe di situ. Jadi di situ nanti perusahaan itu akan menerapkan beberapa variasi dari interiornya, mau ditambah aksesoris seperti apa, kemudian nanti itu akan menentukan langkah selanjutnya, yaitu membuat barang contohnya. Prototipe yang pertama ini dibuat barang nyatanya ya. Barang nyatanya itu nanti akan dibuat sesuai dengan spek bahan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, nanti di situ biasanya ada uji tabrak. Kalau kendaraan, mobil, truk, atau bus itu biasanya ada uji tabrak. Jadi dari uji tabrak itu nanti akan diketahui kekuatan dari benturan itu apakah mengakibatkan cedera pada penumpang atau pengemudi atau tidak gitu ya. Itu pada tahap prototype. Kemudian pada tahap testing, dari testing ini hasil prototype itu dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi, apakah memenuhi syarat atau tidak. Misalkan membuat mobil 4-wheel drive off-road, berarti dia diuji di medan berat sesuai dengan medannya. Dia dicoba menanjak, melewati bebatuan, kerikil, lumpur, menyeberang sungai, apakah dia benar-benar mumpuni atau tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Itu di tahap testing ya. Kemudian pada desain akhir, dari desain akhir ini setelah ditesting, disempurnakan sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukanlah keluarlah desain akhirnya, finalnya. Misalkan tadi di testing itu tahap testingnya sebelumnya
saat uji coba mobil 4 wheel drive ini diuji coba di jalan berlumpur, dia bannya slip, berarti dia harus diganti bannya. Lah nanti di tahap desain akhir ini ketemu fixnya, desainnya seperti apa untuk mobil 4 wheel drive yang akan dibuat ya. Kemudian yang terakhir adalah implementasi. Dari tahap implementasi ini, jadi di tahap ini adalah tahap pembuatannya, di mana perusahaan itu harus menentukan urutan proses dari pembuatan suatu barang, tempat bekerja, dan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang tersebut. Jadi di sini dilakukan implementasi penerapannya dari semua, dari awal ide, terus seleksi produknya, terus desain awalnya, terus prototipenya, testing, desain akhir, dan akhirnya diimplementasikan kepada tahap produksi. Oke, ini tahapan perencanaan produksi secara umum. Yang selanjutnya adalah tahapan perencanaan produksi pada perusahaan manufaktur ya. Perusahaan manufaktur itu perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang banyak dengan alur produksi yang menuju ke produksi massal ya. Perusahaan besar lah, berarti itu semacam pabrik, itu manufaktur ya. Jadi tahap pada perusahaan manufaktur ini ada tahapan desain awal, tahapan desain produk, tahapan cara pembuatan, kemudian tahapan pembuatannya ya. Ini ketutupan sedikit, tutupan gambar. Kemudian pada tahapan desain awal ini, desain spesifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk itu nantinya apakah produk yang lama. Kalau lama berarti dia akan diperbaiki menjadi lebih baik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke pasar, atau dia akan benar-benar membuat sebuah produk baru ya. Contohnya misalkan bentuk model yang akan dipilih, terus karakteristik produknya, dan bahan baku yang akan digunakan. Kalau misalkan dia barang yang sudah lama dan misalkan kita memproduksi sebuah produk, diluncurkan di pasar, kemudian ada saran, masukan, dan lain sebagainya dari pasar, sebaiknya ini dibuat seperti ini, berarti nanti perusahaan itu akan memperbarui desainnya yang sudah ada. Itu tahapan desain awalnya seperti itu. Kemudian di tahapan desain produk yang selanjutnya, tahapan desain produk yang selanjutnya adalah perusahaan itu dapat menentukan desain dari suatu produk yang dapat berupa gambaran dari produk tersebut seperti bentuknya, warnanya, kemudian ukurannya, bahan, dan lain sebagainya ya, secara tepat. Selanjutnya adalah tahapan cara pembuatan. Kalau dalam tahapan cara pembuatan ini di mana perusahaan itu harus menentukan urutan dari proses pembuatan suatu barang. Jadi tempat untuk bekerjanya, terus segala macam peralatan yang dibutuhkan itu harus dimasukkan pada tahapan cara pembuatan ini. Jadi sebuah perusahaan manufaktur itu karena dia perusahaan besar, mesinnya juga banyak, karyawan banyak, line-line produksinya itu sudah diatur sedemikian rupa agar langkah-langkahnya dalam pembuatan itu lancar, tidak tersendat ya. Jadi saling kontinu. Misalkan untuk mobil ya, bagian line pembuat perakitan mesin, terus perakitan kelistrikan, kemudian perakitan akhir ya, penyatuan antara mesin dan sasis, kemudian finishing, seperti itu. Jadi diurutkan semua di situ. Kemudian tahapan pembuatan. Pada tahapan pembuatan ini perusahaan memulai proses produksi barang yang diinginkan dan memodifikasi lebih lanjut jika barang yang sedang dibuat itu harus disesuaikan dengan desain ya, disesuaikan dengan desainnya. Misalkan kalau membuat produk tersebut itu memiliki kualitas yang baik dan peralatan atau mesin yang tersedia itu mencukupi untuk membuat sebuah produk. Jadi tahapan pembuatan ini
perusahaan itu sudah mulai memproduksi, sudah jalan, berarti tidak ada lagi perencanaan. Jadi di sini sudah tinggal eksekusi saja ya untuk produksi massalnya. Oke, sampai di sini paham. Kita lanjut ke tahapan perencanaan produksi pada bidang otomotif. Ini karena kita dari otomotif, contohnya ini aja yang gampang dari pembuatan spakbor motor ya, sepeda motor. Jadi dari yang pertama tahapannya melihat permintaan pasar ya, kemudian membuat jadwal, terus menyiapkan biaya dan jumlah tenaga kerja, kemudian menyiapkan peralatan dan bahan, kemudian membuat dan menjadwalkan proses produksi, dan yang terakhir adalah menyampaikan jadwal penyelesaian kepada konsumen ya. Jadi yang pertama menyiapkan peralatan itu termasuk ke dalam melihat permintaan pasar juga sih, melihat permintaan pasar. Jadi di sini apakah pasar itu ada permintaan, desainnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kita sebagai wirausahawan, jadi kita ambil contoh ini pembuatan spakbor ya, jadinya konsumen datang kepada kita, dia minta dibuatkan model desain spakbor seperti apa. Nah, nanti kita tinggal rencanakan ke belakangnya seperti apa gitu ya. Itu jadi melihat permintaan pasar. Atau misalkan di pasar itu sedang ada model spakbor yang sedang viral, misalkan modelnya seperti ini. Nah, kita bisa membuatnya dulu tanpa harus ada permintaan dari pasar. Kalau barang itu sedang viral, sedang banyak yang mencari, berarti kan sama saja pasar itu sedang meminta kepada seorang produsen untuk membuat barang itu agar pasar itu terpenuhi ya. Yang selanjutnya membuat jadwal penyelesaian produk. Jadi kalau sudah melihat permintaan pasar, kita harus menyusun jadwal dulu nih. Kayak kita kalau mau sekolah, permintaannya itu adalah besok saya harus bisa matematika rumus ini. Jadi kita tinggal menjadwalkan pelajarannya kapan, jadwalnya besok. Nah, nanti setelah pulang kita jadwalkan lagi ada les tambahan gitu misalkan. Jadi selain ada melihat permintaan pasar, itu kita juga harus membuat jadwal penyelesaian produk. Di sini langkah selanjutnya membuat jadwal selesainya pembuatan sebuah produk dari spakbor motor yang diproduksi massal. Misalkan seorang wirausahawan itu harus dapat membuat jadwal tersebut agar target produksi massal spakbor ini dapat tercapai sesuai dengan kesepakatan dengan konsumen atau pasar ya. Selanjutnya menyiapkan biaya dan jumlah tenaga kerja. Biaya ini tidak kalah penting karena dia sebuah hal yang utama ya dalam memulai sebuah usaha. Jadi jangan sampai ketinggalan. Selain biaya juga ada jumlah karyawan ya. Ini saling berhubungan antara biaya dan jumlah karyawan. Kenapa? Karena jika jumlah karyawan itu terlampau banyak, maka pengeluaran kita pun akan semakin banyak, biayanya itu akan semakin banyak. Padahal misalkan gini contohnya, kita membuat spakbor 1000 unit dalam 1 bulan itu bisa cukup dengan 5 karyawan saja. Tapi kalau kita menyusun jumlah karyawan itu merekrut sebanyak 10 orang, maka produksinya akan terlalu cepat dan terlalu banyak pemborosan di sini untuk membayar karyawan itu. Jadi yang 5 ini dianggap tidak dibutuhkan sebenarnya, tapi menjadi beban biaya produksi dari perusahaan ya. Jadi ini harus disusun juga antara biaya dan jumlah karyawannya. Kemudian selanjutnya membuat dan menjadwalkan proses produksi. Nah, di sini membuat, kita juga harus menyampaikan kepada konsumen kira-kira kapan jadwal penyelesaiannya itu agar nantinya konsumen itu dapat mengambil orderan
kira-kira barang ini selesainya kapan, kita harus sampaikan. Jadi nanti konsumen itu bisa menyiapkan kapan dia akan mengambilnya ke pabrik misalkan atau gudang ya. Karena biasanya proses produksi massal itu banyak yang memesan, tidak hanya satu konsumen saja. Jadi kita harus menyampaikan jadwal penyelesaiannya ini ya. Jangan sampai konsumen A tidak diberitahu kapan dia harus mengambil ordernya. Nanti ternyata konsumen B sudah datang ke situ juga mengambil ordernya, jadi akhirnya numpuk dalam satu tempat pengambilan, nanti kita juga yang repot. Jadi kita harus menyampaikan ini kapan jadwal penyelesaian itu kepada konsumen. Oke, baik ya, terima kasih atas perhatiannya ya pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua dengan metode pembelajaran jarak jauh. Seperti saya ingat ada yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Salahuddin Uno tentang tips agar brand atau produk yang kita buat itu banyak dicari oleh orang. Yang pertama ada 4 ya. Yang pertama itu otentik, orisinil, unik, tidak seperti produk lainnya. Yang kedua adalah relevan, atau artinya itu sesuai dengan kondisi pasar yang sedang berkembang ya. Sekarang lagi musim sepeda, berarti produknya harus sesuai dengan kebutuhan bersepeda ya. Jangan musim sepeda tapi kamu membuat sepeda motor atau apa gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga talkable atau viral, itu produknya itu banyak dibicarakan orang ya. Kalau produkmu banyak, kamu buat produk yang sedang dibicarakan banyak orang, pasti produkmu itu akan dicari oleh banyak orang ya. Yang keempat, buat iklan yang wow atau viral, seheboh apa, seunik apa, agar kontennya itu lebih menarik untuk dilihat ya. Seperti contoh iklan-iklan yang dibuat oleh Dimas Jaya Diningrat untuk iklan Eksis, iklan es krim Nusantara, terus iklan Ramayana, iklannya out of the box ya, tapi dia mengena dan mudah diingat oleh masyarakat itu ya. Itulah keunikan sebuah konten iklan, itu sangat penting agar produknya itu dapat dicari oleh masyarakat banyaknya. Oke, kiranya dari saya cukup sekian. Pesan saya, jadilah pemuda yang kreatif, haus ide, dan berwawasan luas. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.